Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran pembuatan program Flogoridim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yevira Dibawudanti dengan NPM 062440723170. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer, Program Studi Teknologi Informatika Multimedia Digital. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat program Flogoridim untuk menghitung biaya pengiriman paket. Program ini dirancang menggunakan konsep variabel, fungsi, perulangan, dan percambangan. Tujuan dari program ini adalah untuk menghitung biaya pengantaran paket berdasarkan dua komponen, yaitu jarak pengiriman dan berat paket. Setiap komponen ini memiliki biaya masing-masing sesuai dengan jarak dan berat paket. Program nantinya akan menghitung nilai akhir berdasarkan rumus yang ada pada Flogoridim nantinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam tahap pertama. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Flogoridim. Setelah itu, kita mulai mendeklarasikan semua variabel yang dibutuhkan. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam program. Nah, setiap variabel yang kita gunakan itu ada yang namanya tipe data. Fungsi tipe data adalah dalam Flogoridim adalah untuk menyimpan data secara eksplisit saat membuat variabel. Tipe data yang biasa kita gunakan di Flogoridim adalah boolean, integer, real, string. Oke, deklarasi variabel yang pertama itu ada jenis paket, jarak pengiriman, berat paket, jenis pengiriman. Itu berfungsi untuk menyimpan biaya input dari pengguna. Yang kedua, itu ada biaya pengiriman yang berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan. Yang ketiga, jumlah paket untuk menyimpan jumlah paket yang akan diproses. Dan I sebagai perhitungan dalam perulangan. Oke, tahap kedua membuat logika utama program. Setelah deklarasi selesai, selanjutnya kita akan membuat logika utama program. Bagian utama ini terdiri dari beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, meminta input jumlah paket. Program akan meminta pengguna memasukkan jumlah paket yang akan diproses. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perintah input dan diikuti output agar hasil yang kita input akan keluar pada saat di run. Yang kedua, menggunakan perulangan for untuk memproses data. Karena kita ingin memproses data untuk setiap paket secara berulang, kita menggunakan struktur perulangan for. Dengan perulangan ini, kita dapat mengontrol jumlah iterasi berdasarkan jumlah paket yang dimasukkan oleh pengguna. Saya di sini memiliki struktur for karena struktur for sangat cocok digunakan untuk mengetahui jumlah iterasi yang diperlukan, yaitu sama dengan jumlah paket. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah memproses data dari paket pertama hingga paket terakhir. Yang ketiga, memasukkan jenis paket, jarak pengiriman, berat paket, dan jenis pengiriman. Di dalam setiap iterasi, program akan selalu meminta pengguna untuk memasukkan jenis paket, jarak pengiriman, berat paket, dan jenis pengiriman untuk paket yang akan diproses.
Yang keempat, membuat fungsi is jarak pengiriman dan is berat paket. Agar bisa menghitung biaya pengiriman, di sini saya menggunakan dua fungsi yang dirancang untuk menggunakan if-else. Fungsi yang akan saya buat itu terdiri dari is jarak pengiriman dan is berat paket. Is jarak pengiriman menggunakan satu parameter, yaitu jarak pengiriman paket dengan tipe data real, yang dilanjutkan dengan declare biaya yang berfungsi untuk menyimpan biaya input dari pengguna, lalu di bawahnya kita letakkan percabangan if-else. Percabangan ini terbagi menjadi dua, yaitu true and false, yang dimana pada bagian true kita tambahkan assign yang nilainya konstanta, yang berarti nilai tersebut kita yang menetapkan langsung dengan nilai default agar tidak perlu diubah di sepanjang program. Dan pada bagian false, itu kita letakkan kembali if-else apabila kita belum sampai perbandingan yang kita inginkan, lalu lakukan secara berulang. Apabila kita telah berada di perbandingan yang kita inginkan, kita letakkan assign di true dan false seperti berikut. Yang kedua itu is berat paket. Is berat paket menggunakan satu parameter, yaitu berat pengiriman pada paket, menggunakan tipe data real yang dilanjutkan dengan declare faktor yang berfungsi untuk menyimpan biaya input dari pengguna, lalu di bawahnya kita letakkan percabangan if-else. Hal ini sama saja dengan yang kita lakukan pada sebelumnya di fungsi is jarak pengiriman. Masuk yang kelima, yaitu menghitung biaya pengiriman. Untuk menghitung biaya pengiriman, kita menggunakan formula yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu biaya pengiriman sama dengan is jarak pengiriman dalam tanda kurung jarak pengiriman dikali is berat paket dalam tanda kurung berat paket, yang diikuti dengan output agar saat di run kita bisa tahu hasil penjumlahan dari biaya pengiriman yang menggunakan program Flogoridhem yang kita buat. Oke, kita masuk ke tahap ketiga dengan cara menjalankan dan menguji program. Di sini kita letakkan jumlah paket yang akan kita cek. Dan ini biaya pengiriman itu sudah terjumlah karena kita meletakkan formula di assign tadi saat di Flogoridhem. Demikianlah langkah-langkah dari pembuatan program Flogoridhem untuk menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan jarak dan berat paket tersebut dengan memanfaatkan variabel, perulangan, fungsi, dan percabangan. Semoga video ini membantu kalian dalam memahami alur logika program dan cara menggunakan Flogoridhem. Jangan lupa untuk mencoba sendiri dan eksplorasi lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.